bakal diras ini kayaknya nggak akan dikasih ampun, tapi ternyata ada Rasya juga yang coba untuk nge-backup. Dan bagus sekali Rasya berhasil menyelamatkan 1 poin kill tambahan. Tampang ini bakalan coba untuk dikeker sama seorang Rasya, benar-benar nggak dikasih jalan. Hadir menuju ke arah Marble Works, sekitaran Quarry juga di sana. Tapi nampaknya ini dia di arah Forge. Nggak ada angin, nggak ada hujan, adanya Blue Zone. Tapi langsung disamperin sama 2 tim. Yang mana itu dari EVOS Immortal dan juga GRC nih, atau GRC nih. Wah, di Forge sendirinya lootingannya udah cukup bagus, ditambah lagi Blue Zone. Wah, makin-makin nih. Tapi gue lihat dari 2 tim yang turun di sini harusnya sih mereka dapetin resource yang sama, tapi ternyata Zack belum sempat mendapatkan apapun dan harus terkenok di sana. Belum ada backup juga dari teman-temannya karena teman-temannya juga belum punya resource apa-apa ya. Jadi berusaha untuk cari resource dulu dan bakalan coba untuk nge-revive si Jack. Tapi ternyata bakalan langsung aja di end tanpa lama-lama lagi oleh GRC. Jack harus menjadi orang pertama yang pulang di menit pertama. Sayang sekali, tapi di sini dari tim dari Jujun juga harus merasakan panasnya peluru dari tim GRC. Ada tembakan balasan ke arah Dexter dan Dexter langsung aja ternok ke sana. Tapi di sini ada percobaan lagi dari Mans yang sudah mengantongi 1 senjata. Bakal coba untuk mencari posisi GRC, lebih tepatnya di arah mana, di depan ada, di samping ada. Wow, dan ini kayaknya lumayan sulit juga, di mana Jujun sendiri belum punya fast, jadi lumayan harus berhati-hati. Tapi ternyata ada percobaan tembakan kedua dari seorang Jujun di arah sana. Rasya juga di sini masih muter-muter aja cari hiding spot yang cukup enak untuk melakukan inisiasi ke arah tim GRC. Dari belakang ada nih, udah ada yang bakalan muterin tim EVOS. 1 orang dari tim GRC bakalan bergerak ke arah belakang dan harus hati-hati. Di sini ada percobaan kedua dari seorang Rasya mengenai 1 orang di sana, belum bisa mengkenokkan musuhnya, tapi ternyata udah masuk beberapa damage ke arah musuhnya. Oh, masih coba dilanjutin terlebih dahulu kali ini. 3 lawan 3 terjadi, tapi nampaknya temponya masih sama-sama lambat karena ternyata kali ini GRC coba split up, coba menyebar, tapi justru dari seorang Limnya kali ini yang bakal coba terjebak. Lim udah terlalu jauh terpisah dari teman-temannya, coba bermain agresif dengan Thompson yang dia punya, bakal coba rushing. Masih ada Temptarer, Chrono bakal coba dia terlebih dahulu karena kiri. Keluar sedikit terlambat karena ada 1 headshot juga yang dapat pastinya dari seorang Mans. Kali ini bakal coba ditatakin juga dari jarak cukup jauh menggunakan 1 baretanya. Masih coba dicari, masih coba menghindar juga 1 anggota yang tersisa dari Garci. Aires pun harus coba terknockdown. Teman-teman EVOS Immortal 1 persatu kali ini bakal coba menghajar JRC yang tersisa, seorang Jigo sendirian ya. Ini bakalan dicari dan kayaknya yang 1 orang kenok itu bakalan dikacangin aja, dan 3 orang dari tim EVOS Immortal bakal mencari last man standing dari tim JRC. Dan itu bakal langsung ketemu, ada Glorian di pop up juga, tapi nggak bisa kemana-mana karena posisinya udah cukup kejepit. Dan gue yakin di sini JRC harus mengubur keinginannya mendapatkan buya di match ketiga kali ini. Akhirnya EVOS menukar 1 orang pemainnya dengan 4 orang dari tim JRC. Menurut gue sih worth it aja. Cuman di early game kali ini mereka udah kehilangan 1 orang, berarti mereka bakal pincang sampai late game di Purgatory yang kita tahu mapnya cukup lumayan besar ya, jadi bakalan pincang banget nih sampai mid ke late game ya. Aduh sayang banget nih. Dan kebanyakan open fieldnya ya, jadi kalau lo pincang di open field juga itu bakal repot banget karena resource glue wall yang dimiliki itu bakal terbatas banget. Glue wall yang bisa di pop up maksud gue itu terbatas banget, dan time turner juga kan butuh banget. Tapi kita beralih terlebih dahulu di area pojokan ini ya. Apa sih kawan pada doyan Batman pojokan? Ternyata udah ada 69 esports dan juga Monochrome RKS kali ini. Masih ada seorang Hype juga yang bakal coba natakin. Oke, Max Evan ada di tangan, udah kelihatan 2 anggota, tapi masih coba dihajar terlebih dahulu sama 1 orang notice di sisi kali ini berhasil mendapatkan 1 orang Hype yang ternyata sedikit meleng kali ini tidak akan bisa diberikan bantuan. Tembakan balasan bakal coba dilakukan terlebih dahulu dari sisi bawah juga masih ada seorang pengkek kali ini yang masih coba menghajar ke sisi atas. Ternyata dari seorang Ajik pun sudah mulai terbaca kali ini. Teman-teman 69 coba untuk melakukan sandwich menjepit teman-teman Monochrome, tapi nampaknya hanya terjadi pertukaran 1 tukar 1 saja nih ya. Iya bener banget, dimana dari tim Monochrome juga harus kehilangan 1, timnya 69 harus kehilangan 1. Dari sini dari tim Monochrome kayaknya mencoba untuk mencari spot yang lebih enak lagi untuk mereka melakukan inisiasi atau mereka mau kabur sekalian. Nah di sisi lain di sini tim The Pillars ternyata dengan 2 poin kill harus kehilangan 1 pemain. Ada percobaan tembakan juga di dalam rumah kayu, di salah 1 orang harus kena dan langsung aja di end. Gak bisa ngapa-ngapain lagi karena tim The Pillar di sini udah benar-benar nggak bisa ngasih jalan lagi. Rumah kayu kecil banget ya, jadi ruang geraknya juga terbatas untuk musuhnya kabur. Sedangkan tim The Pillar-nya udah dua-duanya di dalam. Kita bergerak ke arah First Riders di mana Copet sendirian nih, mana bisa nyopet sendirian, yang ada digebukin sama masyarakat ya.
Gak gitu Nggak dong, gitu, konsep. nggak gitu ya Konsep. konsepnya. Mana bisa capek sendirian, pengalaman nih. Pengalaman. Aduh ya ampun, tapi balik lagi Copet sebagai lone survivor pun harus coba bermain safe. Kali ini sudah terjadi pertempuran juga di sisi atas nampaknya. Sudah ada satu orang juga yang berhasil terknockdown. Haji kali ini dengan double vektornya bakal masuk lagi. Jump shot dulu, udah ada critical damage ternyata. Shinchan palanya meledak. Masih ada satu third party orang ketiga ternyata. Teman-teman dari NHC kali ini yang bakal coba menjadi orang ketiga. Coba mengajar terlebih dahulu. Masuk dari serang O'Connor. Gak mau pakai lama karena memang dari Monokrom baru saja selesai bertempur ya. Gluo masih coba di pop up terlebih dahulu. Udah ada granat juga yang bakal coba dibuka, tapi Monokrom menghindari pertempuran lanjutan kali ini. Iya bener banget, karena kita sering banget ngelihat third party yang datangnya timingnya pas ya, dimana musuhnya baru beres team fight, terus lagi healing atau lagi ngumpulin resource. Nah terus third partinya datang itu jadi timing yang pas ya, Bay. Sedangkan tim Monokrom ini cukup pintar. Mereka ngerasa gue baru beres team fight, gue belum healing, belum segala macam, gue mendingan cabut aja daripada gue ngelakuin team fight yang itu beresiko tinggi. Tapi ternyata Rasya di sini lagi-lagi melakukan percobaan tembakan ke arah tim The Pillars. Udah setengah HP hilang di sana, dan ada juga percobaan kedua. Apakah bisa berhasil mendapatkan satu orang? Masih belum. Ternyata ada Chrono yang di pop up juga dengan sangat baik. Glue wall yang sangat baik juga dari orang Rasya untuk menghalangi pandangan dari musuhnya. Tapi di sini Mans mencoba untuk memutar, mencari jalan yang lebih enak lagi untuk mendapatkan musuhnya. Terlihat satu orang di sana, hati-hati kepala bakal langsung di headshot kah? Kayak bakal disamperin nih sama Mans, sorry. Belum kelihatan lagi musuhnya di sebelah mana. Melakukan healing sejenak seorang Rasya. Belum kelihatan lagi musuhnya bergerak di arah mata, tapi ternyata ada satu orang dari tim EVOS di sana yang udah cukup kejepit di sini, mau coba regroup dulu aja. Man, sudah kelihatan di sana dan menerima cukup banyak peluru jahat dari seorang putra. Sakit banget dan kayaknya gak akan dikasih ampun. Langsung aja terkedok di sana, gak bakal dibiarin di revive, bakal langsung di NK. Bakal diras ini kayaknya gak akan dikasih ampun, tapi ternyata ada Rasya juga yang coba untuk nge-backup. Dan bagus sekali Rasya berhasil menyelamatkan 1 poin kill tambahan. Tapi 2 poin kill kah akan didapatkan oleh seorang Rasya. Satu orang dari belakang ini bakalan coba untuk dikeker sama seorang Rasya, benar-benar nggak dikasih jalan pulang. Didapatkan oleh seorang Rasya. Ini dia 4 kill ya? Rasya, 3 kill. Wow. Luar biasa, cukup menarik nampaknya ya. Tadi ada satu bisa gue bilang satu pergerakan yang cukup gegabah dari seorang Mans karena ngelihat satu orang sedikit offset. Mans coba eksekusi, tapi sayangnya memang sedikit gagal karena coba dibalikin sama 2 orang sekaligus. Oke, ternyata ada perang lanjutan kali ini. Teman-teman dari EVOS belum selesai, baru selesai bernafas, masih coba dihajar terlebih dahulu. Satu orang seharusnya sudah menghilang, tapi bakal coba tarik lagi ke arah belakang dari seorang Ian. Dia bakal membiarkan kabur dengan begitu mudah. Udah ada Jujun juga yang ter-takedown. Rasya menjadi lone survivor. Mau gak mau tanpa glue wall kali ini harus berlari lebih jauh lagi. Iya, sayang banget ya. Ini EVOS belum nafas sedikit pun, belum kelar untuk recovery. Bahkan dia harus menenangkan dirinya dulu, tapi tiba-tiba udah datang lagi tim yang lainnya. Tadi gue mau ini ya, mau meng-highlight decision making dari Rasya, di mana tadi satu orang temennya itu siapa yang tadi knock terakhir? Mans ya. Yeah. Dia itu mau nge-revive, sebenarnya masih bisa nge-revive, tapi ngelihat musuhnya udah jalan, dia benar-benar serang dulu musuhnya gitu. Gak ngebiarin Mans di-revive dulu, tapi yang penting dia dapetin kill dulu, dan dia berhasil mendapatkan 3 poin kill langsung ya. Dan sekarang Rasya harus menjadi last man standing di tim EVOS Immortal. Harus berusaha jalan terpincang-pincang ke arah late game di Purgatory, yang mana mapnya banyak open field, lumayan besar juga, sedangkan tim lain personilnya masih pada utuh. Aduh, kasihan banget ya. Masalahnya dari serang Rasya adalah tidak punya glue wall, dan ini seharusnya bakal menjadi concern utama. Tadi memang ada keputusan yang cukup baik ya diambil sama seorang Rasya, karena memang Rasya pada saat nggak memiliki glue wall juga kalau coba untuk melakukan satu reviving pasti bakal tumbang juga dua-duanya. Jadi makanya coba ditahan juga sama seorang Jujun dan juga Rasa, sehingga mampu menumbangkan teman-teman dari The Pillars ya. Tapi kali ini sudah ada Babang KitKat, ada Bang Gadget juga, dan satu lagi Asep ya. Oh enggak, itu Babang Diki ya. Lagi ngapain ya di jendela gitu ya, lagi ngeliat pemandangan apa gimana gitu kan. Ya, ini KitKat lagi indahnya pemandangan kata si KitKat ya. Emangnya hari-hari nyari pemandangan nih. Hari-hari nyari konten ya. Oke, tapi kita beralih terlebih dahulu kali ini. Teman-teman dari BTR ya, udah ada Rutenzi, Black Oki, dan juga satu Tazi masih coba bermain safe karena mengingat posisi
Bigetron ini belum terlalu baik ya dari segi placement yang dia miliki di potnya sendiri pun Yes. terbawa kalau nggak salah. Jadi gua rasa memang harus seperti ini. Apalagi ini Purgatory, cukup lo ngejar zona, cukup lo dapat kompon, menurut gue itu udah bisa ngamanin placement point untuk tim lo. Maka dari itu teman-teman BTR pun harus coba bermain safe, walaupun dari segi resource sebenarnya udah siap untuk berperang, masing-masing udah megang jarak dekat dan juga jarak jauh dari segi senjatanya, tapi dalam mencari poin harus bersabar gitu kan. Bener banget nih, dari tim BTR harus seenggaknya mengubah strategi mereka, jangan sama kayak hari pertama, di mana hari pertama mereka kehilangan cukup banyak momen untuk mendapatkan seenggaknya placement point yang cukup baik ya. Mereka dari kemarin tuh kalau nggak tusun ya di bawah-bawah lah ya, bener-bener lumayan PR banget ke mereka. Kalau walaupun kita ini masih hari kedua, tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gini ngejarnya makin sulit ya Bay. Jadi dari Wah. tim BTR sendiri mungkin harus mencari solusi atau mungkin strategi yang baru untuk seenggaknya ngerubah gameplay mereka biar mereka bisa dapetin placement point yang lebih aman lagi di next match-nya gitu. Nah itu dia. Oke, kali ini satu anggota dari 69 Esport pun yang tadi habis bertempur berdarah-darah harus menggunakan satu vehicle terlebih dahulu untuk bergerak, tapi ternyata udah ada satu tim Eka Esports kali ini yang seharusnya bakal bertemu dengan teman-teman tim 9 Boom di sana yang berada di tenda darurat, bakal coba langsung disambangi juga. Oh. Sudah ada glue wall yang bakal coba di pop up, double vector ada di tangan, udah ada temp turner, granat bakal coba lempar masuk dulu pun. Assalamualaikum, berhasil menemukan satu orang dari seorang Okit, gak bakal bisa bertahan. Double vector lagi-lagi membuat korban kali ini. Satu orang bakal menjadi incaran, tapi ternyata ada seorang Dutor coba tertek dan terlebih dahulu temp turner bakal coba dibuka lagi. Dua orang satu lawan satu terjadi kali ini, masih coba berputar. Eko Esports yang harus kandas, pertempuran jarak dekat yang memang sangat-sangat sulit untuk ditebak. Iya bener banget Pak, tadi dari tim Eko sendiri yang lebih agresif duluan. Sayangnya tim Boom juga dapetin lumayan momen yang baik ya, dimana ketika tim Eko itu datang itu kehalangan sama Gluolnya benar-benar dibuka di tempat yang cukup sempit ya sama tendanya. Jadi mereka melakukan pertempuran jarak dekat yang tidak disangka-sangka, padahal udah pakai double vector sendiri. Waduh. Udah sempet juga dari tim Boom Esport ada beberapa yang berhasil kenok oleh tim Eko, tapi follow up-nya cepet banget Bay. Jadi Iya. ketika satu orang kenok itu yang lainnya langsung fokus sama tim ini Eko Esport karena jaraknya dekat ya, jadi nggak bisa revive dulu. Yang pasti itu harus di end dulu musuhnya, dan bener banget tim Boom Esport follow up-nya cepet banget. Waduh, Boom Nice play. Esports sih pinter banget sih in out ya sih. Mereka tahu kalau pertempuran jarak dekat gitu pastinya bakal numbanginnya tuh cepet juga gitu Yes. kan. Maka dari itu mereka pun nggak mau masuk berkumpul, masuk kita satu-satu. Kalau satu knockdown baru yang lain masuk. Dan itu ngebuat kayak Boom tuh nggak habis-habis dari orangnya. Tapi kali ini udah ada pancingan-pancingan maut dari seorang KitKat. KitKat hari-hari mancing ya. Parkir ya tuh KitKat. Bawa parkir dia. Dia tahu di situ ada musuh. Maka dari itu coba mancing-mancing aja biar keluar musuhnya, terus dihajar sama teman-temannya yang lain. Tapi kali ini nampaknya dari Monokrom RKS lebih bermain dengan cukup sabar, gak mau terpancing. Tapi udah ada granat, hati-hati KitKat bakal coba ditimpuk terlebih dahulu ya. Tapi masih aman, masih aman. Musuhnya juga tahu ini KitKat boy katanya. Dia sengaja nih parkir depan kita, manas-manasin katanya. Iya, karena ini teman-temannya udah siap semua. Posisinya enak banget dari seorang Bang Diki ini, ada Letda juga di situ ya kan. Yang mana kalau nanti dari Monokromnya keluar ngeladenin KitKat, pasti bakal masih ada temp turner plus glue wall. Pada saat momen itu dari Letda bakal dapat free hit pastinya. Oh tapi baik, kalau misalnya tim Monokrom terus di situ dari belakang tadi kita lihat ada tim NSC. Ya, Wah ini sih bahaya banget, bakal ada third party yang mungkin menurut gua bakal diuntungin sama NSC. Kenapa? Karena NSC tuh paling enak bisa ngeliat dua-duanya dari arah mereka ya. iya, jadi kalau mereka dua clash nih kan tuh bakal enak banget untuk dihajarnya. Tapi ternyata satu AWM dari Bang Diki juga udah mulai memantau ya kan. Dari Knack Diki, Letda kali ini bakal coba masuk terlebih dahulu. Udah ada glue wall yang bakal coba di pop up, tapi KitKat masih coba untuk mencari-cari posisi. Udah ada glue wall juga yang bakal coba di pop up. Tapi lihat dari seorang Diki kali ini tidak akan memberhentikan tembakannya, terus menerus menghujani ke arah satu watchtower yang mana masih coba diduduki sama dua orang sekaligus. Sudah ada satu granat kali ini bakal coba dilempar, ternyata masih belum connect ke arah siapapun karena memang masih ada satu krono yang bakal coba diopen sama seorang Ajik kali ini. Wow, dimana krono yang sangat baik ya, tadi timingnya pas banget ketika frag grenade datang, mereka buka krononya, momennya pas banget. Akhirnya mereka tidak kenapa-napa, karena kalau kita tahu dari watchtower ini paling gampang itu ya kita lempar grenade ya buat ada musuh yang ada di sana. Dan sekarang kita lihat juga bakalan ada 4 tim yang jaraknya lumayan dekatan. Tadi ada NSC, di sini ada Monokrom, ada abang-abang beban rank juga. Gua agak gimana ya kalau menyebutin nama tim mereka beban rank, kayak disangkanya gue bilang mereka beban gitu kan, padahal mereka namanya gitu ya. Iya emang. Aduh, Serba tapi salah serba gitu. salah gitu Serba ya. salah gitu Ngomong kan. beban, gua takut dihujat sama fansnya gitu kan. Takut dibilang kita lebih beban. Iya, nah, kita lu lebih beban katanya. Waduh.
Oke, kita beralih terlebih dahulu. Kali ini udah tersisa 9 tim juga, masih cukup banyak kali ini. Dan lo lihat ini udah ada penumpukan sekitaran 5 tim di area yang sama. Pojok kiri semua, ya kan? No, pojok kiri atas semua yang berkumpul. Sedangkan teman-teman dari NSC ini enak banget. Waduh, tapi nggak berpihak terhadap NSC zonanya nih. Mau nggak mau NSC harus masuk terlebih dahulu. Tapi kita berpindah terlebih dahulu ke Aura, yang mana ternyata dari 69 Esports juga harus tumbang di posisi 9. Sayang sekali. Adrian coba mencari pelontar terlebih dahulu. Udah ada satu orang Medzi juga kali ini yang bakal coba mencari informasi. Teman-teman dari Aura harus segera memasuki circle selanjutnya. Tapi Helen di sana berhasil men-knockdown satu orang terlebih dahulu. Ternyata beban Ren yang bakal coba bertempur kali ini sudah ada penyeberangan yang bakal coba dilakukan oleh teman-teman NSC. Tapi KitKat tidak akan membiarkan Aura Ignis bergerak dengan begitu mudah. Masih ada hujan peluru dari VSS yang coba menghajar teman-teman Aura. Udah mulai berdekat dari Monokrom, maksud gua dari Monokrom, Enotis dan kawan-kawan ini sedang bersiap terlebih dahulu. Udah ada double vector yang dipegang, santai dulu. Coba turunin tempo. Posisi terbaca, ada granat yang masuk, ternyata cukup mengejutkan. Harus lebih respect lagi. Monokrom ini sadar nih, mereka bertiga nggak boleh main all-in aja nih. Oke, dari tim abang-abang ini Lepda ya udah mencoba mengamankan dua kompon yang berbeda. Di mana tim Monokrom, oh ternyata ada satu orang yang kena headshot di sana, berhasil langsung aja di end oleh seorang KitKat. Dan di sini kita sudah mengamankan 2 poin kill langsung aja di sana. Ini melihat ke arah depan, triple kill telah didapatkan. Gak bisa ngapa-ngapain lagi nih tim Monokrom, kayaknya udah kebaca banget posisinya sama tim beban rank. Tapi dari sisi lain ternyata Aura Ignis akan bergerak jalan ke arah mereka. Ini masih satu orang dari tim Monokrom mencoba untuk memutar-mutari aja tempat yang ada di daerahnya tim beban rank. Masih temponya menurun lagi nih. Ada satu orang di arah sana. Rasya berhasil mendapatkan satu orang tambahan nih. Lumayan pelan banget Rasya jalannya. Rasya berhasil menumbangkan Boom Esports. Wow, dua orang yang meleng berhasil dipanis abis-abisan sama seorang Rasya kali ini. Tapi Aura ini seharusnya bakal sadar bahwa di jembatan masih ada satu orang atau satu tim terlebih dahulu yang sedang bersiap. Tapi kalau kita perhatikan juga dari seorang Ajik masih coba bergerak terlebih dahulu, udah menggunakan satu medical kit, double vector di tangan. Masih ada Kanar juga menggunakan satu AWM, berhasil memecahkan satu kepala dari serang Helen, but it's okay. Masih bisa di reviving juga, gak boleh terburu-buru. Monokrom kali ini masih coba bergerak terlebih dahulu sedikit demi sedikit untuk memasuki zona selanjutnya. Sampai bakal terjadi pertemuan dari seorang Ajik, harus segera masuk dulu. Hati-hati. Oke, double vector bakal coba dibalas dengan menggunakan satu time turner. Masuk dari seorang Notis juga kali ini, bakal coba bertempur jarak dekat, menggocek dari seorang Diki. Gak bisa Dikinya, harus coba ter-knockdown, langsung coba di end. Tapi Ajik sudah mulai tertumbangkan juga, harus coba ditinggalkan karena nggak boleh. Ada Lepda yang tidak bisa bertahan juga dalam pertempuran jarak dekat kali ini, harus kehilangan satu anggotanya lagi. Tapi Monokrom masih ada 2 orang, masih ada juga seorang KitKat. Gak bisa, beban rank harus puas di posisi kelima. Masuk lagi, Rasya ternyata masih coba mengambil karena satu orang terlebih dahulu. Aura itu gak bisa. Evos Immortal juga harus puas di posisi keempat, tertumbangkan oleh Zona juga. Dari Helen, satu kepala dulu yang bakal coba diajar, masih belum mengenai sasaran juga. 3 tim yang sedang bertempur kali ini masih coba bertahan di posisi masing-masing. Masih ada seorang Betsy, 3 orang dari NHC juga bakal coba bermain agresif. Dari serang lawan udah mulai bergerak terlebih dahulu dengan glue. Masuk dia double vector, berhasil ditumbangkan ternyata dari serang lawan, bakal coba di end. Tapi kita berpindah ke arah Notzi. Oke, udah ada Turner, glue bakal coba di pop up, masuk ke gak bisa. NSC harus puas di posisi ketiga ternyata. Aura dan juga Monokrom kali ini bakal coba berduel 2 lawan 2. Notis satu tembakan dan itu dia berhasil kali ini. Teman-teman Monokrom mendapatkan booyah. Yes, bener banget. Congratulations untuk tim Monokrom Esports yang berhasil mendapatkan buyah kita yang match ketiga ya. Benar-benar luar biasa permainan yang ditunjukkan oleh tim Monokrom, di mana tadi juga mereka sempat berani banget ngeras ke arah abang-abang NSC yang akhirnya ditumbangkan oleh mereka ya. Di sisi lain juga kita lihat Aura Ignis sebenarnya posisinya sama-sama enak ya. Mereka ini punya posisi yang sama ya. Mungkin cuman dari glue wall yang dimiliki sama tim Monokrom Esports tadi lebih banyak